Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para orang tua, wali santri, dan siapapun dari kaum muslimin dan muslimat yang ikut mendengarkan kajian kita pada malam ini, dimanapun berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah. Atas nikmat dan karunia-Nya kita kembali Allah pertemukan kita di majlis yang mulia ini, majlis ilmu yang merupakan taman surga di muka bumi. Orang yang duduk di dalamnya tak akan pernah merugi. Orang yang masuk ke dalam tamannya tak akan pernah merasa bosan, karena yang didapatkan adalah pesan-pesan dari Sang Ilahi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita nikmat, semangat untuk bisa duduk dalam majlis seperti ini. Dan semoga kita tidak hanya belajar, hanya menumpuk ilmu dan wawasan, tapi adalah bagian amal yang tak terpisahkan dalam kehidupan. Karena apalah artinya kita belajar, tapi kemudian itu hanya menjadi wawasan, pelengkap dan penyempurna ilmu pengetahuan. Karena sesungguhnya ilmu itu tujuannya untuk diamalkan. Kita belajar untuk kita bisa mengamalkannya. Apalagi yang berkaitan dengan pendidikan anak-anak kita. Karena kita tanpa ilmu bisa salah. Berilmu saja kita bisa salah, apalagi tanpa ilmu. Akan lebih sulit kita mendidik putra-putri kita manakala kita meraba-raba di dalam mendidiknya. Karenanya dalam sebuah konsep Islam, di dalam sebuah kitab Al-Imam Al-Bukhari, dalam kitab sahihnya, membuat satu bab yang paling besar di dalam bab ilmu adalah al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Betapa besarnya kedudukan ilmu itu sebelum kita berbuat, sebelum kita berucap, karena ilmu akan memandu kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan salah satu amal kita yang diterima olehnya. Ucapan salawat dan salam tak lupa dan tak bosan kita sampaikan untuk kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Ma'asyiral ikhwah fiddin rahimakumullah, malam ini kita akan mencoba mengupas dan membahas tentang sebuah kutaib yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr yang berjudul Ashrul Raqais fi Tarbiyatil Abna, 10 pilar dalam pendidikan anak kita. Beliau menulis ada 10 hal yang mesti kita perhatikan. Karena sesungguhnya pendidikan anak itu, kata beliau, fa inna min ahammil wajibat al-jasima wal amanatil azimah allati yajibu 'alal 'abdi ay ya'taniya biha fi hadhil hayah abna'ahu. Di
Di antara perkara yang wajib, di antara perkara-perkara yang urgent, yang paling besar dan amanah yang paling agung yang mesti kita tunaikan, yang mesti kita perhatikan dalam kehidupan kita ini adalah anak-anak kita, putra-putri kita. Di dalam kehidupan kita banyak tugas, banyak amanah, banyak pekerjaan yang mesti kita selesaikan. Tapi dari sekian yang paling banyak, atau dari sekian banyak pekerjaan dan amanah yang kita emban, adalah amanah di dalam mendidik putra-putri kita. Di dalam apa saja yang harus kita lakukan? Pertama ada tarbiyahnya, pendidikannya. Yang kedua ta'dib, kita mengajar dan mendidik adab-adabnya. Dan kita memberikan nasihat, kita memberikan arahan, bimbingan. Karena anak itu termasuk kepada jumlah amanah yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya, yang mesti kita jaga, yang mesti kita pelihara. Terkadang ada orang subhanallah kalau sudah punya anak, sudah dia berlepas tangan, seakan-akan tugas pendidikan itu bukan padanya. Dia merasa pendidikan anak itu di lembaganya, dia merasa pendidikan itu di TPA-nya. Bukan. Pendidikan anak yang pertama dan tempat dia belajar pertama itu di mana? Di rumah dia. Kalaulah rumah menjadi tempat pendidikan, yang menjadi gurunya siapa? Yang menjadi gurunya siapa? Orang tua kita, ayahnya dan ibunya. Itulah gurunya. Para ulama telah menyebutkan bahwa lembaga pertamanya rumahnya. Dan kita lihat sejarah para ulama, bahwa mereka sebelum menuntut ilmu di luar sana dengan para guru-guru mereka yang di bidang-bidangnya, maka yang menjadi guru pertamanya adalah orang tuanya. Yang menjadi guru pertama adalah ayah dan ibunya. Maka sekali lagi bahwa anak merupakan bagian dari amanah yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Ma'arij, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Anak-anak merupakan bagian yang telah Allah amanahkan, bagian amanah yang telah Allah wajibkan untuk diperhatikan. Jangan biarkan anak kita durhaka kepada kita. Jangan biarkan anak kita melawan kepada kita karena dia tidak mendapatkan perhatian kita, tidak mendapatkan kasih sayang dari kita, tidak mendapatkan nasihat-nasihat dari kita. Biarlah anak tumbuh ya di dalam kehidupan ini berjalan seperti mana berjalannya waktu dan masa. Jangan. Oleh karena itu ikhwafillah rahimakumullah, di dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Allah ingatkan kita, tidak boleh kita berkhianat, tidak boleh kita melanggar amanah kita. Amanah kepada Allah, amanah kita kepada Rasul kita alaihi salatu wassalam, dan amanah-amanah yang telah dititipkan kepada kita secara umum. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Allah telah menyebutkan bahwa sesungguhnya bahwa harta yang Allah berikan, bahwa anak yang Allah titipkan adalah sebagai fitnah. Di samping dia nikmat, karunia, menyenangkan, di satu sisi dia juga menjadi ujian besar bagi kedua orang tua kita, atau kita sebagai orang tua adalah ujian besar bagi kita. Maka kenalilah bahwa anak juga bisa menjadi ujian. Oleh karenanya kita perlu ilmu, perlu berbekal, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kepada orang tua, nikmat yang besar. Sebagaimana Allah katakan, lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha inatha wa yahabu liman yasha dzukura.
Inilah orang-orang yang Allah berikan. Ada orang yang Allah berikan laki-laki semua anaknya. Ada orang yang Allah berikan kepadanya perempuan semua. Ada orang yang Allah gabungkan laki-laki dan perempuan. Dan ada orang yang tidak Allah berikan kepadanya keturunan. Nah, inilah 4 tipe manusia. Kondisi manusia di dunia ini. Maka orang yang telah Allah berikan kepadanya anak, baik itu laki-laki semua atau perempuan semua, atau mereka digabungkan, maka punya tanggung jawab besar di dalam mendidiknya. Apalagi hidup di zaman sekarang ini yang ujiannya sangat berat, bahwa sangat rentan kerusakan-kerusakan itu didapat oleh anak-anak kita. Jangankan di luar rumah, bahkan di dalam rumah kita sendiri kita rasakan betapa mudahnya kerusakan itu masuk ke hari-hari yang kita lewati bersama putra-putri kita. Ikhwah fillah rahimakumullah, di dalam Al-Quran pada surat At-Tahrim, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah dasar pendidikan. Wajibnya kita memelihara dan menjaga putra-putri kita. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman. Khitabnya kita orang beriman. Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk menjaga diri kita, untuk menjaga putra-putri kita, anak keturunan kita, keluarga kita. Dari apa yang Allah suruh untuk dijaga? Dari nerakanya. Maka berkata Syekh Abdul Razak, fal ayatu aslun azimun fi wujubi riayatil auladi wa tarbiyatuhum. Ayat ini, At-Tahrim ayat 6, merupakan ayat yang menjadi dasar wajibnya orang tua memelihara, memperhatikan, mendidik putra-putri mereka. Bayangkan, jika ada yang bertanya apa dalilnya di Al-Quranul Karim di mana orang tua wajib mendidik anak, inilah At-Tahrim ayat 6. Allah berpesan. Nah, ketika ayat ini dibaca oleh Ali bin Abi Thalib, maka beliau menafsirkan ayat ini dengan 2 hal. Bagaimana cara kita menjaga putra-putri kita dari api neraka? Maka beliau mengatakan, allimuhum wa'addibuhum. Dengan cara mengajarkan kepada mereka ilmu-ilmu syar'i, mengajarkan kepada mereka ilmu agama. Tidak hanya diajarkan tentang skill mencari kehidupan, tidak hanya diajarkan bekal untuk bisa bertahan hidup, enggak. Tetapi yang lebih pokok daripada itu semua apa? Mengajarkan ilmu agama yang merupakan paling penting dalam kehidupan ini. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Ali, adibuhum, ajarkan kepada mereka adab, disiplinkan mereka bahwa hidup ini bukan semau kita. Ada aturan-aturan, ada panduan-panduan yang mesti kita laksanakan. Aturan dari Allah, aturan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ajarkan kepada mereka. Jangan lewatkan bahwa kita tidak jangan lewatkan waktu-waktu kita bersama mereka tanpa ada satu kalimat pun yang keluar dari lisan kita, baik ilmu yang kita sampaikan atau adab yang kita tanamkan. Maka oleh karena itu, kita duduk di sini belajar. Sebelum kita mengajarkan, kita harus berilmu dan memiliki bekal, sehingga yang kita ajarkan itu adalah sesuatu yang benar, yang dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ada hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang juga menguatkan kita betapa pentingnya kita sebagai seorang ayah atau seorang ibu, khususnya seorang ayah, mengingat tanggung jawab yang besar ini. Nabi kita alaihi salatu wasallam mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin
dan setiap pemimpin bertanggung jawab dengan apa yang dipimpinnya. Berkata para ulama, innallaha yas'alul walida an waladihi yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah, tentang tanggung jawab tadi, kita punya tanggung jawab besar, punya tanggung jawab besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum Allah Subhanahu wa taala menanya ya tentang anak-anak mereka, bakti mereka, ketaatan mereka, maka Allah Subhanahu wa taala menanya orang tua tentang anaknya, sejauh mana dia telah memberikan perhatian, sejauh mana dia telah memberikan pendidikan, sejauh mana dia telah memberikan ya riayah terhadap anak-anaknya. Fa innahu kama anna lil abi ala ibni haqqan falil ibni ala abi haqq. Ketahuilah bahwa sebagaimana seorang ayah punya hak atas anaknya, begitu juga seorang anak punya hak atas ayahnya. Kalau hak itu apa? Sesuatu yang harus dia dapatkan. Hak kita sebagai seorang ayah apa? Ya ditaati, dihormati oleh anak-anak kita. Dan hak anak adalah untuk mendapatkan salah satu haknya adalah pendidikan. Bukan hanya mendapatkan makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian, bukan hanya itu. Keberlangsungan hidupnya mungkin sebagian orang tua itu sudah memberikan. Menganggap apa yang telah ia berikan dari harta, benda, kekayaan sudah cukup. Belum cukup. Itu bagian dari sekian banyak hak anak kita. Tapi di antara hak yang paling besar yang mesti diberikan adalah tanggung jawab dalam pendidikannya. Tanggung jawab dalam pendidikannya. Ibnu Umar berkata, adib ibnaka fa innaka mas'ulun an waladika. Didiklah anakmu karena sesungguhnya kamu bertanggung jawab terhadap anakmu. Apa yang akan ditanyakan? Madza adabta? Apa yang telah engkau berikan adab? Bagaimana pendidikan yang adab yang telah engkau berikan? Wa madza 'allamtahu? Dan apa yang telah engkau ajarkan ilmu? Wa innahu mas'ulun an rabbika wa tawa'iyatihi laka. Wa innahu mas'ulun an birrika wa tawa'iyatihi laka. Dia bertanggung jawab terhadap bakti kepadamu dan ketaatannya kepadamu. Ikhwafillah. Oleh karena itu, karena besarnya amanah yang Allah berikan kepada kita dan besarnya tanggung jawab yang Allah embankan kepada kita, bahwa anak adalah nikmat tetapi dia juga tanggung jawab. Anak adalah karunia tapi dia adalah amanah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana amanah-amanah yang lain, maka anak bagian dari jumlah amanah yang telah Allah berikan kepada kita. Oleh itu Allah Subhanahu wa taala memberikan wasiat kepada anak-anak, kepada kita semua sebagai anak, untuk memberikan bakti kita kepada orang tua kita. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Di antara wasiat-wasiat Allah kepada kita sebagai manusia adalah agar berbuat ihsan kepada kedua orang tua kita. Oleh ikhwafillah, mari kita masuk pilar yang pertama. Apa yang mesti kita lakukan? Apa yang mesti kita perhatikan? Yang pertama adalah ikhtiyaruz zaujatis salihah. Untuk menghadirkan keturunan anak-anak yang saleh, yang merupakan dambaan setiap kita, setiap orang tua, maka langkah pertama yang mesti berusaha, yang mesti didapatkan, yang mesti dilakukan adalah ikhtiyaruz zaujatis salihah, yaitu memilih pasangan yang salihah, yang baik. Berkata Syekh Abdul Razak, inna min awwalir rakaiz fi tarbiyat
Ikhtiyar az-zawjati salihah, di antara pilar pertama yang paling besar pengaruhnya di dalam pendidikan anak-anak kita adalah dengan memilih pasangan yang salihah. Nah, tentunya kata beliau, wa hadhihi ar-raqiza takunu qabla an yurzaqa al-walidani bil aulad. Nah, tentunya kalau memilih apa? Berarti sebelum anak itu lahir. Nah, artinya kalau prosesnya itu adalah sebelum semua kita ya lakukan siapa calonnya, siapa pasangan kita. Nah, kalau kita gimana? Yang sudah menikah, ya sudah. Artinya kita sudah menentukan pasangan hidup kita dan kita sudah berumah tangga. Jika ada kekurangan pada kita dan pasangan kita, bersama-sama kita belajar, bersama-sama kita tutupi kekurangan kita, bersama-sama kita untuk memperbaiki diri. Kalau anak-anak muda, para pemuda-pemuda, anak-anak kita yang akan melangkah menuju rumah tangga, maka kita berikan bekal ini, nah agar kamu nanti menikah mencari istri yang saleh. Ini kita lakukan. Tapi kita yang sudah menikah, ya sudah kita perbaiki bersama-sama. Fa'alaika an tajtahida fi ikhtiyari zawjatin ma'rufatin bil istiqamati was salahi wat taqwa. Bersungguh-sungguh engkau mencari seorang pasangan hidup yang dikenal dengan istiqamahnya, yang dikenal dengan kesalehannya, yang dikenal dengan ketakwaannya. Kenapa demikian ikhwatal kiram? Fa innaha satakunu aunan laka ala tarbiyatihim wa ta'dibihim wa tansyi'atihim atansyi'ata as-salihah. Karena pasangan hidup yang salihah itu akan membantu kita di dalam mendidik putra-putri kita. Kenapa demikian? Karena kita laki-laki ini pada umumnya bekerja. Dan pada umumnya perempuan di rumah. Kalaupun ada sebagian wanita yang keluar juga bekerja. Tapi pada umumnya kaum laki-laki keluar rumah bekerja mencari nafkah. Walaupun juga ada orang yang bekerja dari rumahnya. Tapi secara umum kita mengatakan demikian, punya tanggung jawab besar mencari nafkah. Nah, kalaupun dia bekerja mencari nafkah, sekali lagi jangan dibatasi. Dan ini kesalahan yang sering terjadi. Membatasi tugas mendidik anak itu hanya pada istri. Membebankan bahwa tugas seorang istri mendidik anak, adapun tugas saya adalah mencari nafkah. Ini salah. Ini sebuah kesalahan yang fatal. Akibatnya banyak yang tidak beres. Jadilah laki-laki yang berpartner. Jadilah laki-laki yang bekerja sama. Jadilah suami yang mendampingi putra-putrinya. Ini yang harus kita lakukan. Bukan membatasi tugas kita mencari nafkah. Yang mendidik anak kita adalah istri kita, bahkan mencari sekolahnya istri kita, mendaftarkannya istri kita. Ketika anak itu ikut rapat orang tuanya istri kita yang datang, ketika nanti terima rapor istri yang datang, dan seterusnya. Inilah kesalahan dalam pendidikan. Makanya di sini alhamdulillah lembaga ini memberikan perhatian besar untuk mengilmui diri, bahwa dengan belajar seperti ini kita akan tahu Pak, bahwa mendidik anak ternyata bukan hanya tugas istri kita saja, tetapi merupakan tanggung jawab bersama. Oleh itu Nabi SAW menyuruh para pemuda-pemuda yang menikah untuk mencari pasangan yang baik, sebagaimana hadis yang sudah ma'ruf. Tunkahul mar'atu li'arba'. Nikailah wanita itu, atau wanita itu dinikahi karena 4 hal. Limaliha, karena hartanya, wali hasabiha, karena keturunan, garis keturunannya, atau garis karya besar daripada keluarga itu, wali jamaliha, karena kecantikannya, wali diniha, dan karena agamanya. Ini bukan perintah ya.
Di sini Nabi mengabarkan dulu orang-orang Arab kalau menikahi itu melihat kepada 4 hal ini. Kebiasaan orang menikah, tunkahul mar'at, ini bukan fi'lu amr. Nabi sedang menceritakan kebanyakan orang menikah itu melihat 4 faktor ini. Pertama faktor apa? Harta. Yang kedua faktor keturunan. Yang ketiga faktornya kecantikan. Yang keempat agamanya. Kata Nabi, inilah kebanyakan orang. Nabi sedang menceritakan, memberitahu, menginformasikan kepada kita, kebanyakan orang mencari pasangan itu melihat 4 hal ini. Tetapi Nabi kita alaihi salatu wassalam memberikan sebuah penekanan. Fasfar bidzatid din taribat yadak. Apa artinya? Pilihlah yang beragama, yang memiliki pemahaman dalam bidang agama, kamu akan beruntung. Begitulah terjemahan secara umumnya, kamu akan beruntung. Bukan hanya hadis ini yang menjelaskan bahwa Nabi menekankan untuk mencari istri yang salihah. Bahkan Nabi kita mengatakan, man razaqahullahu imra'atan salihatan faqad a'anahu ala syatri dinihi falyattaqillah fi syatril baqi. Barang siapa yang telah Allah berikan kepadanya pasangan hidup wanita salihah, siapapun yang mendapatkan pasangan hidupnya wanita yang salihah, maka sungguh Allah telah menolongnya separuh agamanya. Bayangkan itu. Jadi wanita saleh itu adalah karunia, akan membantu kita di separuh agama kita. Maka tinggal lagi separuh yang lain harus kita sempurnakan. Begitu besarnya wanita saleh kedudukan dalam Islam, dan bahkan sangat membantu seorang suami. Betul Pak, kalau perempuan ini memberikan pengaruh besar, apalagi bisikan-bisikan, ya di saat misalnya ada sesuatu yang terkadang kaum laki-laki tidak bisa menolaknya, kalau istri yang memintanya. Nah oleh karenanya, kalau seandainya permintaan itu datang dari seorang wanita yang salihah, datang dari wanita yang beriman kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka tentu perkara-perkara yang baik yang akan dimintanya. Makanya Nabi menganggap orang yang mendapatkan istri yang salihah, dia telah ya mendapatkan kebaikan separuh dari agamanya. Tinggal lagi separuh yang lain yang harus disempurnakan. Dan istri yang salihah bukan hanya menyempurnakan separuh agama, tapi istri yang salihah juga merupakan sebab kebahagiaan di dunia ini. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, min sa'adati ibni Adam al-mar'atus salihat. Di antara bentuk kebahagiaan manusia itu, kebahagiaan anak Adam, kita semuanya, adalah mendapatkan pasangan istri yang salihah. Dia akan membantu kita dalam ketaatan. Dia akan menolong kita di dalam berbagai macam kesulitan-kesulitan, menguatkan kita. Dan inilah fungsi wanita. Di saat kita menikah, menuju kehidupan bahtera rumah tangga, yang kita carikan ketenangan. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dan memang inilah yang diinginkan oleh syariat, bahwa ketika kita menikah itu hendaknya kita merasa tenang, merasa nyaman, merasa bahwa hidup kita ini luar biasa nikmatnya. Inilah tujuan berpasangan itu. Dan tujuan wanita Allah sebutkan, kaum ummahat. Di antara fungsi wanita itu Allah katakan, litaskunu ilaiha, agar kaum laki-laki ini merasa nyaman, tenang dan tentram kepadanya. Maka fungsi wanita menenangkan.
Fungsi wanita adalah menenteramkan, dan fungsi wanita adalah memberikan kenyamanan, bukan sebaliknya. Apalagi kondisi suami dalam ujian berat, pekerjaan yang sulit, atau mungkin ada ujian-ujian ringan yang ia hadapi dalam pekerjaan. Kuatkan suaminya, Bu. Berikan kalimat-kalimat yang membuat dia bisa bertahan, bisa kokoh, dan tidak mudah goyah. Wah, laki-laki itu pahlawan, kata orang. Maka dia akan menahan, dia tidak akan mudah untuk mundur, tapi dia akan berusaha tetap kuat dan kokoh. Itu akan lebih mudah kokoh kalau seandainya kaum perempuan itu menguatkan pasangan hidup. Kita tahu sejarah Islam. Di awal-awal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu. Kita masih ingat kisah ini, pernah saya sampaikan di sini. Saya ulang kembali. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu pertama, Nabi dalam kondisi gemetar, takut, kembali ke rumah dalam keadaan gemetar. Dan ketika itu ibunda kita Khadijah radhiyallahu taala anha menyambut suaminya ketika pulang. Dalam keadaan seperti itu, Khadijah radhiyallahu taala anha langsung menyambut baginda kita alaihi salatu wassalam, memberikan langsung kalimat yang bisa menenteramkan hati baginda kita alaihi salatu wassalam, menenangkan jiwanya yang lagi resah, menenteramkan perasaan yang tidak nyaman. Bukan hanya kalimat yang diberikan oleh ibunda kita Aisyah, bukan hanya pujian yang bisa didengarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi ada aksi badan. Dipeluknya baginda kita alaihi salatu wassalam, disandarkan ke dadanya, seraya mengatakan kalimat-kalimat, sehingga Nabi kita alaihi salatu wassalam merasa nyaman, merasa tenang, dan merasa tentram. Ini yang dibutuhkan oleh kaum laki-laki. Setiap kali pulang dari pekerjaannya, setiap kali dia menghadapi ujian di dalam urusan luar rumahnya, maka datanglah wahai para bunda untuk menenteramkan suaminya. Berikan kalimat-kalimat yang bisa mengokohkan langkahnya. Berikan kalimat-kalimat yang bisa menegakkan kepalanya. Tidak hanyut dalam ujian, tidak hanyut di dalam musibah yang sedang ia jalani. Inilah yang seharusnya dilakukan oleh kaum wanita. Fungsinya untuk menenteramkan, menenangkan, dan menguatkan. Maka inilah kebahagiaan itu. Inilah kebahagiaan itu. Tidak bisa diukur dengan harta benda, dan tidak bisa dinilai dengan kekayaan manapun ketika seseorang mendapatkan pasangan hidup yang salihah. Oleh ikhwafillah rahimahullah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala jadikan wanita itu sebagai bagian dari kebahagiaan, karenanya di dalam kebahagiaan itu, di dalam sifat wanita yang saleh itu terdapat keikhlasan, terdapat kejujuran, terdapat amanah, terdapat pendidikan bagi anak-anaknya, menjaga harta dan kekayaannya, dan menghargai suaminya. Karena orang wanita yang salihah lah yang menghargai suaminya, menghormati suaminya, menjaga kesucian dirinya. Dan ini tidak akan bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah atau yang tidak memiliki akhlak. Subhanallah, ketika wanita salihah didapati oleh suaminya dalam ketaatan kepada Allahnya dan ketaatan kepada suaminya, memuliakan suami, tidak meninggikan suara kepada suaminya, tidak melawan kepada suaminya, tidak merasa hebat dari suaminya, dan dia mengambil bagian pekerjaan ketika suaminya datang, dia berikan pelayanan. Bukan hanya pelayanan, dia berikan apa yang ia sukai, yang inginkan suaminya. Apa saja? Apa saja yang diinginkan suaminya dia laksanakan, dia kerjakan. Wallahi, ketika ini didapatkan oleh seorang laki-laki pun tidak akan pernah berpikir untuk
ya untuk memberikan apapun. Dia akan berikan apa yang diinginkan oleh istrinya. Kenapa? Karena telah mendapatkan apa yang telah ia inginkan. Dia merasakan kebahagiaan. Dia akan berikan apa saja yang ia miliki. Maka ketika istri baik, ketika istri salehah, bukan hanya suami yang tenang, bukan hanya suami yang bahagia, tetapi lebih daripada itu, buah hati yang Allah hadirkan di rumahnya juga akan mendapatkan pendidikan yang baik, qudwah hasanah yang baik, keteladanan yang baik, ketaatan yang baik dari seorang ibu yang dilihatnya hampir 24 jam di rumahnya. Beginilah pentingnya. Betapa besarnya tanggung jawab kita dan betapa besarnya fungsi daripada istri yang salehah ini. Maka itu khafilarakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala menghadirkan dalam kehidupan kita ini pasangan hidup yang baik, maka kita mesti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sejatinya memang ketika kita mendapatkan itu, kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dalam kehidupan generasi salaf kita, kehidupan para sahabat, para tabi'in dan tabi'in, bagaimana fungsi wanita itu luar biasa. Kita ingat dalam sebuah kisah yang dicatat dalam sejarah Islam, ketika itu ketika suaminya berjihad, ketika suaminya berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, ditinggalkan belanja, ditinggalkan uang, ya, beserta anak satu orang dititipkan kepada keluarga ini. Maka kemudian sang suami pergi berjihad, bertempur, membela agama Allah Subhanahu wa taala, berjuang di jalan Allah. Maka amanah harta dan amanah anak ini dijaga oleh sang istri. Dia betul-betul menjaganya. Tidak dia belanjakan harta yang ditinggalkan itu, melainkan untuk kebutuhan pendidikan anaknya. Sampai anak itu menjadi seorang pemuda alim min ulama'il ummah. Sang ayah pun pulang. Bayangkan Pak, anak ditinggal ketika kecil, pulang-pulang sudah besar. Dan bahkan hanya bukan besar, tapi sudah menjadi ahli ilmu. Menjadi ahli ilmu. Menjadi ahli ilmu. Maka ini tidaklah bisa dilakukan kecuali oleh istri yang salehah. Dia tidak menggunakan harta melainkan untuk pendidikan anaknya. Bahkan ternyata subhanallah, ketika laki-laki itu pulang, dia menemukan laki-laki lain di rumahnya, yang itu merupakan sang ayah, dan ini merupakan sang anaknya. Sebagian menceritakan ketika ayah ini pulang melihat seorang pemuda yang menyampaikan kajian di sebuah masjid. Bahkan subhanallah, sang ayah ini bertanya-tanya, siapalah anak muda ini? Siapalah laki-laki ini yang ilmunya luar biasa, yang ilmunya sangat dalam dan luas? Ternyata setelah ia pulang, ternyata adalah putranya sendiri. Dan itulah hasil daripada amanah yang dididik oleh seorang ibu yang salihah. Kata dia, tidaklah aku tinggalkan, tidaklah harta yang kamu tinggalkan, melainkan aku gunakan untuk membiayai kehidupan putramu untuk belajar agama. Bayangkan. Inilah hebatnya laki-laki. Ya, inilah beruntung seorang perempuan, keberuntungan seorang laki-laki yang memiliki pasangan hidup yang saleh. Dan masih banyak kisah-kisah yang lain. Betapa peran wanita itu, seperti kita tahu bahwa Imam Syafi'i juga demikian, mengantarkan putranya ke Imam Malik rahimahullah taala untuk bisa belajar ilmu kepada Imam Malik. Bayangkan, ditinggalkan kota Syam, kota Palestina, berhijrah ke kota Mekah, kemudian berkunjung kepada seluruh ahli ilmu yang ada di kota Mekah. Diantarkan putra-putranya untuk belajar. Setelah semua ahli ilmu di Mekah itu selesai, diambil ilmunya oleh Imam Syafi'i kecil, maka diantarkan ke kota Madinah. Karena di sana seorang ulama besar bernama Imam Malik, ya, yang memiliki keilmuan yang luar biasa. Maka diantarkan.
dan ibunya bersabar untuk mendidiknya. Begitu juga Imam Malik sendiri. Ketika berguru kepada Rabi'atul Rai, diantarkan, disiapkan Imam Malik kecil, ya, dimandikan, diberikan pakaian yang hebat, yang baru, yang bagus. Ya, kemudian dia katakan, wahai putraku, ambillah adabnya sebelum kamu mengambil ilmunya. Imam Ahmad juga demikian. Kalimat yang terus kita ulang, bagaimana kesan yang luar biasa pada Imam Ahmad terhadap ibunya, di mana ibunya menghadirkan air wudunya, menyiapkan sebelum anaknya bangun, telah disiapkan oleh ibunya air wudu dia. Lalu kemudian di saat azan dikumandangkan, dia bangun, kemudian putranya diantar ke masjid, dimasukkan ke dalam abayanya untuk melindungi putranya dari sengatan dingin di pagi itu. Kemudian ditunggunya putranya salat, ditunggunya putranya sedang belajar. Begitu pengorbanan, dan ini tidak bisa dilakukan kecuali oleh wanita yang salihah. Masuk waktu, Ustaz? Baik, kita dengarkan azan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan, ikhwatal kiram rahimakumullah. Pilar yang pertama tadi adalah ikhtiyaruz zaujatus salihah. Kita memilih pasangan hidup yang as-salihah. Pilar yang kedua yang mesti kita perhatikan di dalam pendidikan anak kita adalah gharsul aqidati wal iman. Menanamkan pada putra-putri kita akidah,
menanamkan keimanan. Fal aqidatu wal iman humal asasul ladzi tubna alaihi baqiyatul a'mal. Aqidah dan keimanan adalah dua dasar yang dibangun di atasnya amal-amal kita. Fa idza salaha al-asasu salahat al-atharun natijatu an. Kalau dasarnya kuat, kalau pondasinya kokoh, maka hasilnya akan bagus. Bangunan yang akan berdiri itu tegak kuat. Akidahnya kokoh, maka bangunan amal soleh yang akan dikerjakan akan bagus. Kita tahu bahwa masjid ini tidak akan berdiri seperti ini kalau pondasinya tidak kuat. Gedung-gedung yang tinggi menjulang ke langit, ya, itu tidak akan berdiri kokoh kecuali pondasinya kuat. Tadi kaji berapa besarnya, berapa dalamnya, semua dikaji. Begitu juga seharusnya kita memikirkan bahwa akidah adalah dasar utama di dalam beragama ini. Maka anak-anak kita sedari kecil kita tanamkan akidah yang sahihah. Kita gemburkan keimanannya. Iman yang saya maksud bukan hanya sekadar kita sampaikan rukun iman ada 6, bukan itu. Tetapi melalui ayat-ayat Allah yang terbentang di alam semesta ini, kita kaitkan dengan keimanan. Hendaknya ketika anak kita bicara tentang gunung, kita kaitkan itu adalah dasar di mana kita mengokohkan keimanan. Ketika putra-putri kita bicara tentang laut, tentang langit, tentang bumi, tentang makhluk-makhluk Allah di muka bumi ini, kita kaitkan itu semua kepada Allah Sang Pencipta. Udara, angin, semua itu. Apapun temanya yang sedang kita bicarakan dengan putra-putri kita, kaitkan itu semuanya adalah penciptanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah merumpamakan dalam sebuah firman-Nya, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama. Inilah perumpamaan yang Allah buatkan. Satu kalimat yang baik seperti pohon yang baik yang akarnya kokoh ke bawah dan ranting-ranting cabang-cabangnya menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha, memberikan buah manfaat setiap saat kepada manusia. Wa yadribullahu al-amthala lin-nas la'allahum yatadhakkarun. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia agar kita berfikir, agar kita bisa mengambil faedah, agar kita bisa mengambil pelajaran-pelajarannya. Inilah yang harus kita pahami bersama. Ini harus kita lihat bahwa akidah merupakan dasar yang kuat dalam beragama. Makanya banyaknya penyimpangan-penyimpangan di hari ini kaum muslimin dan muslimat, mudahnya kita dibelokkan orang, mudahnya kita digelincirkan orang kepada jalan kesesatan karena akidah kita tidak benar. Tidak kuat akidah kita. Sangat mudah orang dilencengkan. Sangat mudah orang untuk dipalingkan dari jalan kebenaran karena akidahnya tidak betul. Kita yang sudah belajar akidah yang sahihah yang bersumberkan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, kita sangat mudah melihat ini al-haq, ini al-batil, ini kesyirikan, ini bukan kesyirikan. Dan kita tidak akan mudah percaya kepada orang-orang yang mengaku-ngaku mengetahui yang gaib, atau tidak mudah kita percaya kepada para dukun, tidak mudah kita percaya kepada ahli-ahli, ya, para ahli-ahli yang mengatakan bahwa mereka ini tahu yang gaib, peramal dan lain sebagainya. Kita tidak mudah percaya itu karena kita tahu bahwa ancamannya sangat besar dalam Islam. Tapi orang yang masih bergelimang dalam kemaksiatan seperti ini, maka akan sangat sulit dia akan
kembali kepada kebenaran karena akidahnya tidak benar. Oleh karenanya ikhwah fillah, kita harus pahami bahwa di antara hal yang pokok adalah kita tanamkan akidah kita, akidah anak-anak kita ini. Ikhwah fillah rahimahullah, kita tahu seorang sosok ya yang luar biasa di dalam Al-Quran. Allah abadikan kisahnya, Luqmanul Hakim. Orang yang sederhana, tidak tampan dari sisi wajahnya, bahkan berkulit hitam, pendek. Dari sisi manusia kesempurnaannya jauh. Maksudnya dari sisi tampilannya tidak menarik bagi sebagian kaum wanita. Tetapi bisa orang yang seperti ini ternyata Allah jadikan pelajaran untuk kita semuanya. Nasihatnya bukan main. Kalimatnya luar biasa, berisi kalimatnya yang sangat indah, sehingga Allah abadikan di dalam Al-Quranul Karim. Sebagaimana wasiat Luqman kepada putranya, ya, di mana ini merupakan kalimat yang juga harus kita katakan kepada putra-putri kita. Ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Pernah enggak kita mengucapkan kalimat ini? Lihat Pak, kalimat luar biasa. Wahai putriku, wahai putraku, jangan engkau syirikkan Allah nak. Karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Di dalam sebuah hadis disebutkan, az-zulmu thalathatun. Kezaliman itu ada 3. Kezaliman yang tidak diampunkan Allah, yaitu kesyirikan. Kezaliman yang diampunkan Allah, yaitu dosa-dosa kita. Ada dosa-dosa kita diampunkan Allah karena istighfar kita. Ada dosa-dosa kita diampunkan Allah karena amal saleh kita. Misal, ada mata yang melihat sesuatu yang tidak baik, telinga mendengar sesuatu yang tidak baik, lisan berucap sesuatu yang tidak baik, tangan memegang sesuatu yang tidak pantas dipegang, seterusnya. Dosa-dosa kecil seperti ini misalnya bisa dihapus oleh ibadah-ibadah dan amal saleh serta sedekah. Contoh ketika orang berwudu. Ketika dia berwudu, Nabi menyebutkan keutamaan wudu itu sendiri. Akan berguguranlah seluruh dosa-dosanya seiring dengan tetesan terakhir dari air wudunya. Berguguran dosa-dosanya. Ini kezaliman yang kedua, kezaliman yang dilakukan oleh seorang hamba kepada dirinya karena dosa dan maksiat yang ia lakukan. Nah, kezaliman yang ketiga, kezaliman yang tidak dibiarkan Allah. Apa kezaliman ini? Kezaliman seorang hamba kepada orang lain. Kesalahan kepada Allah lebih ringan daripada kesalahan kepada manusia. Kesalahan kepada Allah cukup dengan beristighfar dan bertaubat, dia tidak mengulangi. Tapi kesalahan kepada manusia tidak cukup minta ampun. Tetapi kesalahan kepada manusia, ada hak orang yang kita ambil secara zalim, maka kita harus meminta maaf. Atau jika ada yang kita makan, kita harus mengembalikan apa yang kita ambil itu. Jadi jangan sampai kita meninggal dunia nanti ada hak orang lain termakan sama kita, sehingga tidak Allah biarkan hak itu ya begitu saja kezalimannya. Maka kezaliman itu ada 3. Kezaliman yang tidak dimaafkan Allah adalah kesyirikan, dan akibatnya apapun yang telah ia lakukan di dunia ini tidak akan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, Luqmanul Hakim mengawali nasihatnya agar menjauhi kesyirikan. Dan bahkan Ibrahim alaihissalam juga meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah jauhkan dia dan keluarganya dari kesyirikan. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala-berhala ini. Para anbiya, perhatian mereka tentang akidah ini sangat tinggi. Orang-orang saleh, para sahabat, para tabi'in, generasi awal umat ini, mereka tidak main-main masalah akidah. Apalagi dengan dosa kesyirikan. Jangan kita menganggap kecil, karena itu dosa yang tidak diampunkan Allah tabaraka wa ta'ala. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar.
orang-orang yang mensyirikkan Allah, orang-orang yang menduakan Allah tabaraka wa taala dalam ibadah, maka Allah haramkan baginya surga dan Allah jadikan neraka sebagai tempatnya, dan Allah tidak berikan pertolongan kepadanya. Bayangkan, itulah orang-orang yang melakukan kesyirikan. Maka ikhwafillah, kita harus bersihkan kehidupan kita sebagai orang tua yang terlebih dahulu ya berakidah dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berdasarkan sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman para as-salafus salih di dalam seluruh bab akidah. Kita akan selamat dan kita akan bahagia. Anak akan mengikut. Anak akan mengikut. Maka siapa lagi yang bertanggung jawab untuk menyelamatkan akidah kecuali kita? Maka itu masukkan anak-anak kita ke lembaga-lembaga pendidikan yang memperhatikan tentang akidah. Masukkan anak kita kepada lembaga-lembaga pendidikan yang menekankan kepada akidah. Ketika anak kita marhalut taksis, masa-masa diisi ilmu, maka wajib anak ini mendapatkan bagian yang sangat penting ini. Oleh ikhwafillah rahimahullah, kita sebagai seorang orang tua maka harus memberikan perhatian terhadap akidah dan keimanan ini. Ya, karena kalau tidak, ya, maka banyak efeknya dari kehidupan yang tidak memiliki panduan akidah yang benar. Nabi kita alaihissalatu wassalam memberikan kepada kita motivasi-motivasi agar kita tetap menjadi mukmin yang baik dan kita menjauhkan kesyirikan-kesyirikan dalam kehidupan kita. Fagharsu hadhil aqidah fi nufusil abna huwa ta'zizun li martabatil ihsan indahu. Menanamkan akidah pada diri dan jiwa anak-anak kita itu akan menguatkan ya tingkat ihsan pada mereka. Kalau memiliki akidah yang sahihah dalam hidup ini, maka ketika dia beribadah itu akan kuat, Pak. Karena dia yakin Allah Subhanahu wa taala melihat dan dia yakin Allah Subhanahu wa taala memperhatikan. Karena dia akan merasakan betapa pengawasan Allah itu hadir di tengah-tengahnya. Waqad harisan Nabi sallallahu alaihi wasallam asyaddal hirs ala bayani hadhil aqaid. Dan di antara pengajaran Nabi SAW adalah pengajaran pada pilar yang kedua ini, yaitu pilar akidah. Hadis yang juga sering kita ulang-ulang. Saya coba minta jemaah untuk satu orang mengingat hadis ini. Apa yang disampaikan Nabi kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala? Sama jemaah yang ingat. Nasihat Nabi kepada Ibnu Abbas. Ketika itu Ibnu Abbas berada ya bersama Nabi di sebuah kendaraannya, digonceng oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Ibnu Abbas ketika itu masih kecil dan diajak oleh Nabi satu kendaraan bersamanya. Nabi mengatakan, ya ghulam, inni u'allimuka kalimat, saya akan ajarkan kepada kamu beberapa kalimat. Apa kalimatnya? Ihfazillaha yahfazka. Hafal Pak? Ihfazillaha yahfazka. Nasihat ini nasihat tentang akidah, tentang muraqabah, menghadirkan Allah, merasakan pengawasan Allah. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, engkau dapatkan Allah di hadapanmu. Bagaimana cara menjaga Allah? Kalau ada pertanyaan itu datang di anak kita, bagaimana cara menjawabnya? Ya, bagaimana cara menjaga Allah ya? Allah kan tidak nampak ya. Allah kan nggak lihat, nggak bisa kita lihat. Bagaimana cara menjaga Allah? Apakah Allah butuh penjagaan ya? Bisa jadi anak kita bertanya. Bagaimana cara menjawabnya? Menjaga Allah dengan menjalankan agamanya, menjalankan perintahnya.
Wa idza sa'alta fas'alillah, kata Rasul. Wahai Ibnu Abbas, kalau engkau minta sama Allah. Ya kan? Minta sama Allah. Ini mengajarkan agar anak kita bergantung kepada Allah. Wa idza sa'anta fas'in billah, kalau minta tolong sama Allah, nak. Ya. Minta tolong sama Allah. Dalam ujian, dalam kesulitan hidup misalnya, kita menghadapi beberapa ujian, kita ajak anak kita minta tolong sama Allah. Nah. Atau dia sendiri misal dalam kondisi sakit atau dia dalam kondisi sulit, maka katakan, nak, minta tolong sama Allah. Kalimat ini ikhwah fillah, kalimat ini walaupun mungkin kita tidak begitu menganggap anak kita faham, tapi yakinlah ini kalimat Rasul. Kalau kita mengatakan kepadanya, walaupun hari ini belum dia fahami 100%, tapi satu hari nanti dia akan ingat kalimat yang pernah kita katakan ini. Dan Nabi katakan itu kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala. Sering saya katakan kepada kita semua di majelis yang seperti ini, tirulah kalimat Nabi ini. Sampaikan kalimat Nabi ini kepada putra-putri kita, kepada anak-anak kita. Di saat kita mengantarnya ke sekolah, atau di saat kita menjemputnya, atau di saat kita berada di hidangan makanan, atau di saat kita di sela-sela santai bersama putra-putri kita di rumah. Berikan kalimat ini kepada mereka. Wa'lam, kata Rasulullah, annal ummata law istama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu laka. Bayangkan itu. Ketahuilah oleh kamu, walaupun seluruh manusia umat ini berkumpul untuk memberikan satu manfaat kepadamu, nak, bahwa tidaklah manfaat itu sampai kepadamu kecuali apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Ini juga mengajarkan agar kita bergantung kepada Allah, agar kita yakin atas pertolongan Allah, agar kita yakin bahwa sesuatu itu pasti datang atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Walau istamau ala ayadurruka bisyai'in illa lam yadurruka illa bisyai'in qad kataballahu alaik. Kalaupun sebaliknya mereka semua berkumpul untuk memberikan sesuatu yang akan memudaratkan kamu, maka tidak akan mungkin itu bisa terjadi pada kalian, kepada kamu, kecuali yang telah Allah tetapkan untuk dirimu. Ini juga mengokohkan, menguatkan ketika orang-orang banyak tidak senang, orang-orang banyak tidak suka kepada kita, sudah, tidak apa-apa. Yang akan datang kepada kita adalah sesuatu yang telah Allah tetapkan. Sekalipun manusia berusaha untuk mendatangkan kemudaratan kepada kita, tidak akan bisa kecuali atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Begitulah Nabi SAW memberikan kepada Ibnu Abbas kalimat nasihat yang itu sangat penting untuk kita katakan kepada putra-putri kita. Maka belajarlah akidah yang benar tentang Allah, tentang Rasulnya, tentang malaikat-malaikatnya, ya, tentang agamanya yang mulia ini, yaumul akhir, ya. Maka insya Allah dengan akidah itu kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Ya, kita akan kokoh, kita akan menjadi orang-orang yang kuat menjalani agama ini. Ikhwafillah rahimakumullah, inilah dua pilar yang mesti kita pahami dalam hidup ini ketika kita terjun di dalam pendidikan anak-anak kita. Keluarga ini adalah tanggung jawab besar dan tanggung jawab yang tidak boleh putus di dalam menjaganya, meriayahnya, dan kita harus selalu, agar tetap kokoh dan semangat, maka kita harus berilmu. Karena kalau tidak, ya ibarat nanti patah di jalan. Seringkali jiwa kita ini terasa hampir menyerah karena banyaknya ujian-ujian dari anak-anak kita, dari harta kita, dari pekerjaan kita, urusan dunia kita secara umum. Maka bil khusus di dalam pendidikan anak-anak kita harus mengetahui ya tentang pilar-pilar ini sehingga kita ya kuat di dalam menjalankan
proses pendidikan putra-putri kita. Ya, kita buka tanya jawab berapa menit ke depan. Ya, silakan jika ada yang ingin bertanya. Tafadhal. Ada pertanyaan, Ustaz? Pertanyaan dari salah satu orang tua. Yang pertama, apakah kewajiban orang tua yang Ustaz sebutkan tadi, artinya kewajiban orang tua kepada anak yang Ustaz paparkan tadi, apakah ini khusus untuk orang tua kandung atau termasuk sambung, Ustaz? Ya, nah. Barakallahu fikum. Ketika dia sudah menjadi anak kita, khususnya ini kalau orang tua sambung, maka dia telah menjadi anak kita. Ini rabaib, orang-orang yang dibawa asuhan kita. Ketika menikah dengan seorang wanita yang telah punya anak, maka anak dia adalah bagian dari tanggung jawab kita. Jelas? Tanggung jawab kita. Masuk di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Masuk di situ. Anak yang kita sebut dengan anak tiri atau anak dari istri kita yang berbeda ayah. Begitu juga seorang istri ya menikah dengan seorang laki-laki yang sudah punya anak. Maka anak suaminya juga bagian dari tanggung jawab pendidikan yang ada di bawahnya. Begitu juga dengan seorang ayah, anak dia dan anak dari istrinya, dari suami yang lainnya juga bagian dari tanggung jawab sebagai orang tua. Karena itu sudah masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang mana narabaib yang dibawa asuhan dia. Dan masuk kepada hadis Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sudah kita bacakan tadi, dan juga masuk kepada firman Allah tabaraka wa taala, qu anfusakum wa ahlikum nara, jaga diri kalian dan keluarga kalian. Tidak dirincikan di situ anak yang bukan anak kalian, bukan ya, anak kalian iya, enggak. Kalau dia sudah menjadi kita sebagai ayah dari dia, tanggung jawab kita untuk mendidiknya. Terkadang memang itu adalah kendala-kendala yang terkadang dalam realita kehidupan terjadi. Menikah dengan ibunya mau, tapi untuk menjaga anaknya nggak mau. Ini gimana ceritanya? Kalau kita sudah, antum sudah memutuskan untuk menikahi dia, berarti segala apa yang menjadi tanggung jawab dia, baik di dalam urusan makan, minum, tempat tinggal, kehidupan, pendidikan, bagian dari tanggung jawab kita. Bukan ibunya kita nikahi tapi anaknya kita cuekin, enggak. Dan sering saya temukan juga di lapangan seperti ini. Kalau ada pertanyaan ini, maka yang posisinya seperti ini, maka tanggung jawab Anda seperti mana yang telah Allah sebutkan tadi, qu anfusakum wa ahlikum nara. Tanggung jawab antum, tanggung jawab saudara, ya, menjaga diri dan menjaga keluarga. Bangunlah keakraban, bangun hubungan baik ya dengan anak-anak bawaan dari istri kita, dan seorang istri pun demikian, bangun hubungan baik dengan anak bawaan daripada suami kita. Jadikan satu keluarga ini dalam kebaikan. Maka inilah yang harus dipikir dahulu sebelum menikahi seorang wanita yang sudah punya anak. Bisakah kita nanti untuk berbuat baik kepada dia dan anak-anaknya? Ya. Kalau hanya ibunya saja, ya tidak adil. Tentu mau enaknya saja. Tapi anak-anak bawaannya tidak diperhatikan. Ini tidaklah menjadi bagian yang terpuji dalam agama kita. Wallahu ta'ala alam. Soal yang kedua, Ustaz, bagaimana ini di luar tema, Ustaz? Baik. Bagaimana hukumnya tentang pembagian ahli waris jika warisan sebidang tanah tersebut bukan harta dari ayah saya, tetapi dari pemberian nenek dari ibu saya? Kini ayah saya telah tiada 10 tahun yang lalu, dan sampai sekarang warisan tersebut belum dibagikan kepada anak-anaknya. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Ya, inilah yang harusnya didudukan. Karena di sebagian suku
di negeri kita ini ada harta pusaka yang subhanallah itu peruntukannya sudah ada. Itu peruntukannya sudah ada. Harta pusaka tinggi dan ada harta apa lagi? Iya. Ada yang ini mama di sini. Di dalam sebagian suku di negeri kita ini, maka harta-harta ini ada yang dikuasai, ada harta-harta yang memang milik orang tua, kakek nenek yang itu dimiliki oleh kaum perempuan, diberikan kepada mereka. Itu tidak tahu lagi kita punya siapa itu, kakek nenek yang keberapa yang punya. Saya katakan dalam bab ini khawfillah Allah, masih ada nggak keluarga dari ayahnya? Atau ayah itu mengakui itu adalah dari untuk dia? Gimana? Mungkin yang bertanya bisa menyampaikan langsung. Ya, artinya saya tidak bisa mengatakan kalau ini asalnya dari siapa. Kalau itu adalah pemberian ibunya kepada ayahnya, kepada ayah Anda yang bertanya ini, berarti itu kan sudah milik ayahnya. Kalau milik ayah berarti boleh dibagi kepada ahli warisnya. Tapi kalau yang saya katakan tadi ada harta pusaka yang memang di sebagian suku di negeri kita ini itu tidak boleh dimiliki. Kalau tidak boleh dimiliki, bahkan mereka membagi kepada kaum wanita. Ada beberapa harta itu memang tidak boleh dibagi dan itu diperuntukkan kepada kaum wanita. Ada yang bertanya di sini. Intinya kalau harta itu, tanah sebidang tanah itu sudah menjadi hak orang tuanya, ya kan? Kalau sudah menjadi hak orang tuanya, maka harus dibagi. Gimana? Enggak. Ya? Jadi sekali lagi saya katakan bahwa kalau harta itu harus dijelaskan dulu. Karena tidak mungkin membagi harta kalau tidak tahu pemiliknya. Maka di dalam Islam harus jelas, Pak. Harta itu milik siapa. Bahkan kita dalam menikah, saya katakan, kita sebagai menikah nih. Menikah kita dengan istri kita. Barangkali kita menikah, istri kita sudah punya harta. Tanyakan, mana harta kamu? Ada enggak dari orang tua kamu? Oh, enggak ada, Bang. Harta saya enggak ada. Nah, harta yang pertama istri kita apa dari kita? Mahar. Itulah hartanya. Sudah. Berarti itulah harta dia. Kalau Anda menikah dengan seorang wanita yang telah meninggal orang tuanya, misalnya, ya seorang wanita yang telah meninggal orang tuanya, maka tanyakan, kalau kebetulan orang tuanya meninggalkan harta, adakah harta yang ditinggalkan dibagi oleh ayah, oleh keluarga setelah ayah meninggal? Ada, Bang, misalnya. Di mana? Apa? Ya, 4 ruko di jalan itu. Nah, ini jelas harta dia. Ini harta siapa ini? Harta istri. Istri mau apakan hartanya? Gitu kan? Kalau begitu bagi dua ada ya. Tidak boleh. Harta ini milik dia. Karena di antara sumber rezeki wanita itu sumber hartanya warisan. Di samping mahar kita adalah warisan dia, warisan dari orang tuanya. 4 ruko yang dia miliki, 4 pintu ruko itu mau disewakan, uangnya milik dia. Mau dijual, hasil penjualan milik dia. Pertanyaannya, boleh nggak dibagi sama kita? Sama suami? Boleh kalau dia ridho, kan? Boleh. Tapi pemilik pertamanya siapa? Istri. Jangan dipaksa. Itu kalau dijual ruko itu untuk abang duitnya. Masya Allah, dari mana antum? Punya dia. Hak istri kita. Atau mungkin ketika kita menikah dengan seorang wanita yang telah diberikan hibah oleh bapaknya mobil atau rumah. Ini rumah siapa? Ini pemberian bapak ketika dia hidup, hibah. Masing-masing kami kakak beradik ber5 orang perempuan, masing-masing dapat rumah dikasih. Nah, jadi mana? Kita tinggal di sini saja, Bang. Rumah ini milik siapa? Milik istri. Gak bisa berubah kepemilikannya kepada kita. Kecuali istri ngasih dia. Ini untuk abang sajalah.
Itu beda ceritanya. Tapi selama itu adalah pemberian orang tua, lalu kemudian itu adalah milik dia. Dan begitu seterusnya. Harta kita, harta kita. Harta istri kita, harta istri kita. Tetapi ada pada harta yang kita hasilkan dari uang kita, dari pekerjaan kita, di situ ada hak istri dan anak-anak kita. Jelas? Jelas ya? Bapak-bapak bekerja, punya penghasilan, ya kan? Maka dari penghasilan itu ada hak anak, ada hak istri. Tapi kalau istri bekerja, punya penghasilan, itu adalah hak istri. Jelas? Maka dudukkan permasalahannya. Kalau asal harta itu punya siapa? Tak mungkin kita membagi harta yang tak jelas tuannya. Kalau bapaknya tadi punya saudara-saudara, paling ya anak daripada saudara atau sepupu dia juga bisa mengakui. Bisa saja dia datang. Ini kan bukan harta bapak kamu. Ini juga harta nenek kita bersama. Kami juga berhak untuk mendapatkan. Kecuali itu tadi sudah dikasihkan kepada bapaknya oleh ibunya, oleh ayahnya, lalu dia ya tinggalkan harta itu, maka boleh dibagi sesuai dengan pembagiannya 2:1. Kalau 2:1 laki-laki dan perempuan. Allahu ta'ala a'lam. Pertanyaan. Baik. Bagaimana menanggapi perkataan salah seorang ustaz tentang pendidikan anak itu tidak mesti semuanya menjadi ulama, namun justru diajarkan juga dalam mencari kehidupan seperti berdagang. Bukan hanya belajar tanpa mengerti bagaimana menghadapi kehidupan ke depannya, supaya beliau bisa lebih kuat dan berani dalam menghadapi banyaknya tantangan kehidupan ke depannya. Tapi mendengarkan nasihat Ustadz setiap kajian, rasanya sangat ingin anak-anak menjadi ulama. Mohon nasihatnya Ustadz. Apakah boleh anak dididik untuk bisa usaha, namun juga disertai dengan mengajarkan dasar-dasar agama? Tugas utama orang tua di dalam kehidupan ini adalah memberikan pendidikan agama. Tugas pertama kita adalah menanamkan pada anak-anak kita pemahaman yang benar tentang agamanya. Mengajarkan kepada mereka tentang Allah, mengajarkan kepada mereka tentang Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan mengajarkan kepada mereka tentang agama yang ia imani. Sebagaimana nanti ketika seorang mukmin ditanya di alam kubur, siapa Rabbmu, siapa nabimu, dan apa agama? Tanggung jawab orang tua menanamkan, mengenalkan ini kepada putra-putrinya. Inilah tugas kita, mengajarkan mereka agar faham dengan agama ini. Mulai kapan Ustaz? Sejak kecil kita tanamkan. Sejak awal dia bisa, atau sejak dia pertama kali terlahir di dunia ini, kita kalimat-kalimat thayyibah kita sampaikan, kita adzankan, lalu kita ajarkan, kita talqinkan. Kalau sudah anak sudah mulai berbicara, kita talqinkan kalimat-kalimat thayyibah. Ketika anak sudah mulai banyak mengetahui, bisa melihat, bisa mendengar, kemudian bisa berbicara, kita ajak dia berdialog tentang Allah, tentang Rasul, tentang agama yang mulia ini. Lalu ketika masuk usia SD, kita carikan pendidikan yang baik, lembaga-lembaga yang baik, guru-guru yang baik, guru-guru yang selamat akidahnya, guru-guru yang mengamalkan ajaran Islam, dan guru-guru yang berakhlak mulia dan beradab. Kita cari. Ini tugas kita semuanya. Setelah selesai SD, kita masukkan ke lembaga-lembaga pendidikan yang memperhatikan juga tentang ulum syar'i, memperhatikan Al-Quran, bagian yang tidak boleh terpisah. Karena sesungguhnya kurikulum pendidikan ulama zaman dahulu pertama kalinya Al-Quran. Tidak ada yang lain. Dan mesti kita harus bersabar, Pak. Jangan semua anak ini dapat, ya, harus pintar saat yang sama. Tidak bisa. Semua itu ada tahapannya. Kurikulum pertamanya Al-Quranul Karim. Ajarkan itu. Kalau dia belum selesai di SD-nya, lanjutkan ke SMP-nya.
ke tingkat SMP-nya, ke tingkat MTS-nya. Cari lembaga-lembaga yang menekankan kepada Al-Quranul Karim, kepada adab, kepada akidah, kepada akhlak. Semua itu sangat dibutuhkan oleh dia. Lalu nanti setelah SMP selesai, masuk ke SMA. Ya, ini masa ta'silul ilm. Penanaman ilmu-ilmu syar'i itu harus kuat pada anak-anak kita. Penanaman ilmu syar'i itu sangat harus dilakukan di masa itu. Cari lembaga-lembaga yang serius, lembaga-lembaga yang memang memperhatikan keilmuan agar anak kita faham tentang agamanya. Lalu setelah itu masuk pada fase-fase kuliah. Kemana kecenderungan anak kita, silakan. Mau kerja apa nanti ke depannya itu tidak masalah. Yang penting dia memiliki pondasi Islam yang kuat. Mau jadi dokter silakan, mau jadi dosen silakan, mau jadi insinyur. Insinyur apa? Insinyur kayu. Menjadi apa sajalah. Silakan. Mau menjadi tentara, mau polisi misalnya. Kan masing-masing kita apa? Masing-masing kita punya harapan. Masing-masing kita punya impian pada anak-anak kita. Apakah kita perlu mengajarkan skill kehidupan? Sangat perlu. Tidak ada pertentangan antara apa yang saya sampaikan dengan apa yang harus kita persiapkan untuk kehidupan. Tidak ada pertentangan. Ajarkan agama sembari nanti ketika sudah masa-masa kuliah mengajarkan skill kehidupan. Saya bilang kepada mahasiswa saya, kalau kalian untuk hidup untuk survive hidup nggak perlu juga kalian kuliah, nggak mesti gitu. Nggak mesti juga. Yang penting antum punya agama yang bagus, antum punya skill, orang bisa hidup. Banyak orang kok yang menguasai ekonomi di negeri ini, banyak yang pendidikannya tidak sarjana. Jelas? Nggak sarjana. Kalau antum mencari kekayaan dalam pendidikan nggak dapat. Nggak bisa. Karena mencari ilmu itu menghabiskan uang. Menghabiskan uang. Tapi apa yang dihasilkan oleh ilmu jauh dari apa yang ia miliki dari kekayaan dunia ini. Kenapa? Janji Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bahkan Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, Inna Allah yarfa' bihadzal kitab aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Allah akan mengangkat satu kaum dengan Al-Quranul Karim ini. Dan akan merendahkan satu kaum. Siapa yang ingin diangkat oleh Allah di dalam kehidupan di dunia ini, maka pelajarilah Al-Quranul Karim. Dekatkan putra-putrinya kepada Al-Quranul Karim. Maka ketika anak-anak kita, putra-putri kita, misalnya anak laki-laki, tidak ada kecenderungan dia untuk misalnya untuk kuliah, kecenderungan seperti bapaknya untuk berdagang, ajarkan ilmu dagang, Pak. Ajarkan, berikan modal, didik dia agar dia bisa hidup nanti berkeluarga, dia punya penghasilan, tidak masalah. Dan tidak ada pertentangan, sekali lagi saya katakan dengan apa yang saya sampaikan dengan apakah kita harus menyiapkan skill. Menyiapkan skill kehidupan penting. Membekali ilmu agama kepada mereka lebih penting. Kenapa? Kalau orang sudah saleh, kalau orang sudah baik, Pak, tidak perlu kita khawatir kepada mereka. Saya akan sampaikan kisah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ketika dia sakit menjelang kematiannya. Sakit, lalu didatangi oleh salah seorang penjaga khazinul mal. Dia katakan, wahai Umar, nasihatkan kepada kami atau wasiatkan kepada aku atau orang-orang di sekitarmu agar menjaga anak-anakmu nanti. Karena anak dia 11 orang. Umar seorang pemimpin yang sederhana, tidak banyak kekayaan yang ditinggalkan untuk anak-anaknya. Ya, pakaiannya hanya berapa helai. Anak-anaknya sederhana, dia hidup sederhana. Lalu dikatakan, tunjuk kami atau wasiatkan kepada aku atau orang-orang sekelilingmu untuk menjaga putra-putrimu. Mendengarkan kalimat ini, Umar minta didudukkan. Lalu Umar mengatakan, terima kasih atas apa yang kalian sampaikan. Kata dia bahwa
Saya tidak akan memberikan kepada putra-putriku kecuali apa yang menjadi hak mereka. Hak mereka. Dan lalu dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna waliyallahu alladzi nazzala al-kitab wa huwa yatawallas salihin." Yang menjadi pelindung saya adalah Allah yang telah menurunkan Al-Quranul Karim, dan dialah yang akan menjaga orang-orang saleh. Bayangkan, kalau Allah yang mengurus urusan orang saleh, ada yang berantakan urusannya? Tidak. Kalau Allah sudah mengurus, tidak ada urusan yang berantakan. Allah mengurus sampai selesai. Allah mengurus dengan tuntas. Maka terbukti ketika dia meninggal dunia, meninggalkan harta yang hanya tidak seberapa jika dibandingkan dengan para raja-raja yang lain, para pemimpin-pemimpin yang lain. 2 dinar untuk satu anak laki-laki, 1 dinar untuk anak perempuannya. Terbukti anak-anak beliau yang hanya bermodal 2 dinar itu memiliki sejarah dalam Islam. Ada di antara mereka yang membeli kuda perang diwakafkan, 200 kuda perang diwakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Modalnya cuma sedikit. Tapi Allah berkahi hartanya karena bersumber dari harta yang halal. Kemudian Allah yang mengurus putra-putrinya. Tidak ada yang terlantar, tidak ada yang minta-minta, tidak ada yang hidup yang miskin. Tapi di saat yang sama, pemimpin yang satu lagi meninggalkan 11 orang anak yang sama dengan harta yang berbeda antara langit dan bumi. Tapi sejarah mencatat anak-anak beliau dengan harta yang melimpah ruah yang ditinggalkan oleh sang ayah, tapi tidak disertai dengan ilmu agama, maka mereka menjadi orang-orang yang meminta-minta di jalan. Kita yakin. Maka siapapun di antara kita menginginkan anak-anaknya, anak-anak yang saleh dan salihah. Karena anak yang saleh akan memberikan manfaat di dunia. Bahkan di akhirat kelak ketika kita meninggal, dengan doa-doa mereka yang selalu dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajarkan ilmu agama, taksis dari sekarang ini. Ajarkan dari SD, SMP, SMA, ya, kuatkan ilmu agama mereka. Nah, setelah masa-masa perkuliahan, mau dia kuliah di jurusan apa, tapi dia sudah punya jurusan, dia sudah punya pandangan, dia sudah punya dasar yang kuat dengan agamanya. Mau menjadi apapun nanti ke depan secara pekerjaan duniawi tidak masalah. Yang penting dia tahu tentang tugasnya. Makanya orang subhanallah kalau tidak dididik dengan agama, hanya berkutat dengan dunia saja, ya sudahlah. Anak itu menjadi hamba dinar, hamba dirham. Ta'isa abdud dinar wa ta'isa abdud dirham. Ya, kata Nabi SAW, celaka dan binasalah hamba dinar, hamba dirham, wal qatifah, wal khamisah, hamba-hamba yang memperhatikan di sisi pakaian. Ya, hidupnya hanya memikirkan uang dan uang, memikirkan ya penampilan-penampilan. Bukan itu aja kehidupan ini. Ajarkan tentang tugas, tentang tujuan sebagai Allah menciptakan kita. Tanamkan itu dulu. Pekerjaan itu nanti. Masa sekarang masa taksis, masa taksil al-ilm. Ajarkan itu dulu kepada anak-anaknya. Kuatkan dulu ilmu agamanya. Baru nanti selesai dia SMA paling tidak. Kalau dia tidak ingin kuliah, maka belajarlah dengan bekal-bekal kehidupan agar nanti dia bisa ya, menikah. Di saat menikah dia punya penghidupan yang layak, ya bisa membina dan bisa mendidik putra-putranya nanti. Karena memang kehidupan yang sulit juga akan menjadi penghambat terhadap keberlangsungan kita di dalam menjalankan tugas-tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Mungkin ini terakhir, ada 2 pertanyaan. Pertama, bagaimana cara kita menasihati anak yang akidahnya sudah mulai goyah? Dia seolah-olah sudah tidak lagi takut dosa, bahkan berani mengambil uang orang lain. Berikutnya, ini pertanyaan yang
Berikutnya yang kedua, qadarullah, kami belum dikaruniai anak Ustaz. Apakah ada amalan-amalan khusus bagi pasangan suami istri sehingga Allah Ta'ala berikan anak, dan juga mohon doa Ustaz untuk kami Ustaz. Baik. Pertanyaan pertama, anak yang mengambil misalnya hak orang lain atau dia tidak takut dengan dosa. Ada hal-hal yang perlu kita gali dulu. Sebelum kita menasihati anak ini, kita harus tahu dulu. Itu cara yang harus kita lakukan. Pertama, ajak dia berdialog. Kenapa kamu ngambil hak orang lain? Misalnya mencuri. Atau kenapa kamu melakukan dosa itu? Misalnya kita ketahuan dia. Kita tanya dulu kepada sang anak kita dialog. Makanya subhanallah, di dalam berinteraksi dengan putra-putri kita, ya, maka di antara kaidah yang harus kita pakai Ali Imran 159. Ya, Ali Imran 159. Itu dipakai di dalam menasihati anak-anak kita. Bahwa Allah Subhanahu wa taala katakan, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Sikap kasar, sikap keras itu akan membuat anak kita lari. Nah, bisa jadi misalnya sikap kita kepada anak kita ketat di dalam memberikan sesuatu. Karena biasanya saya temukan di lapangan anak yang mengambil hak orang lain, itu biasanya keinginan dia tinggi, tapi dia dilarang oleh orang tuanya, tidak didapatkan. Terkadang ada orang tua yang memang ketat di dalam uang belanja. Akibatnya anak ini mencuri. Ada korelasi saya lihat di lapangan, anak-anak yang terlalu ketat, dia inginkan sesuatu, dan itu halal, dan itu thayyib misalnya, maka dan orang tuanya mampu memberikan itu, maka berikan, tentu dengan batasan. Jelas ya? Kita memberikan aturan yang bisa membuat anak kita juga bisa senang. Makanan-makanan yang halal, makanan yang thayyib misalnya, boleh, tapi tidak boleh berlebihan. Sikap-sikap terkadang sebagian orang tua melakukan seperti itu membuat anaknya mencari solusi sendiri. Nah, sehingga dia tidak merasa itu salah. Maka saya katakan, coba gali dialog kepadanya kenapa itu dilakukan. Tapi ingat, ketika kita berdialog, maka pakai kaidah Al-Quran. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum. Ketika anak kita dapatkan dia melakukan dosa, mengambil hak orang lain, misalnya kita ketahuan, marah pasti, kesal iya, emosi naik iya pasti. Tapi ingat, kesalahan itu harus diperbaiki dengan fa'fu anhu wastaghfir lahu. Berikan dulu maaf. Ya Allah, sakit hati, terasa hati ini perih, ya. Nah, tahan dulu, jangan saat emosi yang meledak itu Anda datang menasihatinya. Itu tidak akan memberikan manfaat. Jelas. Kaidah Al-Qur'an. Sikap keras, berhati kasar itu tidak akan memberikan kebaikan kepada anak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi nasihat oleh Allah Subhanahu wa taala saat dia berdakwah di kota Mekah. Orang-orang Mekah, Quraisy, orang-orang Mekah bersikap begitu dahsyat kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, tapi Allah menyuruh kita untuk apa? Menyuruh kita untuk memberikan maaf kepada anak-anak kita, ya. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Ya, maka maafkan dulu. Ya Allah, ampunkan dosa anak saya. Baru kita datang ketok pintunya. Sini nak, Abi mau ngomong. Sini nak, Abi mau bicara. Jelas ya? Jadi ketika anak melakukan sebuah kesalahan, kita tahu, redamkan dulu emosinya, katakan, maafkan ya Allah, aku maafkan anakku, putraku, nama fulan, putriku, lalu ampunkan dosanya. Hati bapak sudah lapang, hati ibu sudah lapang, maka
baru bicara. Kenapa nak kamu melakukan itu? Apakah kamu ingin barang itu? Barulah cerita nanti ini. Sentuh dengan kalimat-kalimat ini. Mudah-mudahan dia bercerita. Mudah-mudahan dia sadar. Saya yakin sebelum kita bicara dia sudah datang minta maaf. Maafkan Bu. Maafkan ya, saya salah. Tapi dengan cara lemah lembut. Ustaz, sudah saya lakukan dan dia tetap keras Ustaz. Gimana caranya? Terus lakukan itu dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Ajak dia diskusi. Ajak dia dialog. Kalau itu sudah dilakukan, nasihat sudah disampaikan, maaf sudah diberikan, ampunan doa telah dipanjatkan, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau itu sudah Anda lakukan, Anda berusaha mendidik dan berusaha memberikan jalan yang terbaik dengan harta yang terbaik, nasihat yang terbaik, tawakal sama Allah. Allah nanti akan merubah dia. Karena kita tidak sanggup. Kita tidak punya kemampuan merubah dia. Hanya Allah yang bisa merubah hati anak kita. Maka pesan Allah, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Maka tinggikan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cara yang bisa kita lakukan kepada anak-anak kita yang melanggar, anak-anak kita yang bersikap keras. Wallahu taala alam. Yang kedua, ikhwan fillah yang bertanya, yang pertama adalah senjata kita adalah doa. Sebagai seorang muslim, seorang suami, seorang istri, hendaklah selalu berikhtiar dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu yang mustajab dan di tempat-tempat yang mustajab. Itu di antara yang bisa kita lakukan. Doa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabarlah di dalam doa. Sebagaimana Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria termasuk orang yang telat mendapatkan keturunan. Dikisahkan Nabi Zakaria menikah di sekitar usia 30 tahun. Dan Nabi Zakaria alaihissalam mendapatkan putra, ya siapa namanya? Yahya, itu di usia 100 tahun. Kata para ulama, sekitar 70 tahun dia berdoa kepada Allah, barulah di usia yang dia kira tidak mungkin lagi punya keturunan. Sampai Nabi Zakaria mengaku bahwa saya sudah tua, dan tulang belulang saya sudah lemah, rambut saya sudah beruban, bahkan istri saya mandul. Tapi di saat itulah Allah Subhanahu wa taala berikan keturunan kepadanya. Banyak orang yang bisa memulai dengan doa. Banyak orang yang bisa memulai dengan kebaikan, tapi sedikit orang bisa bertahan dengan kebaikan itu. Terkadang kita sudah merasa cukup berdoa sebulan, kok belum juga dapat. Nah, itu. Pertama, doa. Yang kedua adalah kathratul istighfar. Perbanyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah sebutkan di dalam kisah Nabi Nuh alaihissalam bahwa di antara nasihat Allah tabaraka wa taala, di antara manfaat istighfar adalah Allah berikan ke anak dan keturunan. Yumditkum bi amwalin wa banin. Orang-orang yang berbanyak istighfar kepada Allah, Allah berikan kelapangan harta, Allah berikan keturunan-keturunan. Maka perbanyaklah istighfar. Di zaman Hasan al-Basri, seorang datang kepada Hasan meminta nasihat, aku tidak punya keturunan. Lalu Hasan Basri menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala ini, bahwa dengan istighfar kita akan mendapatkan harta dan keturunan. Maka setelah dia bubar dari majlis bertemu dengan Hasan Basri, maka kemudian dia tidak ada tempat di saat berdiri, di saat duduk, di saat berbaring, kecuali mengatakan astagfirullah, 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 astagfirullah. Semua waktu, di saat dia bangun, di saat yang boleh dia berzikir, yang dia baca hanya istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Subhanallah, istrinya pun merasa ini suami sudah kelewat baca istighfarnya, tidak ada lagi waktu untuk ngomong. Ya, dia merasa ini sudah
sudah berubah ini suaminya. Subhanallah, tak lama dari waktu yang dia jaga istighfar itu, maka Allah berikan keturunan kepadanya. Nah, yang ketiga, ikhtiar secara manusiawi, ya periksalah ke dokter, kemudian bertanya kepada pakarnya, ya, kemudian bertanya kepada ahlinya, barangkali ada makanan dan minuman yang bisa direkomendasi oleh para pakar untuk bisa kita konsumsi. Pola hidup, pola makan, pola istirahat, pola pekerjaan itu semua akan mempengaruhi. Ya, semua itu akan memberikan pengaruh. Ya, itulah yang bisa kita lakukan. Doa kepada Allah, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lakukan ikhtiar secara manusiawi. Kalau hanya setahun, baru 2 tahun, itu biasa itu. Menurut kedokteran, kalau sudah mencapai 3 atau 5 tahun ya baru dikhawatirkan ya. Kalau setahun itu biasa itu biasa. Ya, dan insya Allah ada waktunya Allah akan berikan keturunan. Dan jangan pula bersedih, jangan putus asa, karena itu merupakan sesuatu yang bisa terjadi dan bisa tidak. Ya, Allah kalau sudah berkehendak pasti akan Allah berikan. Yakinlah Allah akan berikan itu. Ya, jangan minder, jangan merasa bersedih, karena itu semua sama. Anak, harta itu sama, ya kan? Allah berikan harta ya kepada kita, itu sama seperti Allah berikan anak kepada kita. Yang harta sudah kita dapatkan, barangkali anak belumnya sudah. Syukuri dari sisi harta, dari sisi kehidupan, ya cari dengan harta kita pahala-pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga satu hari nanti kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan, dan kita doakan ikhwah kita ini, saudara kita ini, ya semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya keturunan anak-anak yang saleh dan saleh. Allah berkahi keluarganya, Allah berkahi rezekinya, dan Allah berkahi anak keturunannya nantinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan permintaan kita, dan Allah kabulkan permintaan saudara kita ini. Ya Allah, berikanlah saudara kami ini keturunan. Ya Allah, Engkau yang Maha memberi rezeki, Engkau yang Maha memberikan keturunan, maka berikanlah kepada saudara kami ini keturunan anak yang saleh dan salihah. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.